Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka, dan janganlah menyusahkan kamu, menyedihkan kamu, qauluhum, perkataan mereka kepada kamu, yaitu perkataan kamu ini bukan utusan Allah dan yang lain-lain. Ini kitab kepada baginda Nabi. Innal izzata, sungguhnya kemuliaan atau kekuatan, lillahi, adalah bagi Allah, jami'an, semuanya. Wa Allah as-sami'u, dzat yang maha mendengar semua perkataan dari lisan ataupun ada yang dari hati. Al-alimu, dzat yang maha mengetahui dengan perbuatan-perbuatan. Maka Allah akan membalas perbuatan mereka dan akan menolong baginda Nabi Muhammad SAW. Ala ketahuilah, inna lillahi, sungguhnya bagi Allah, man, orang, fis samawati, yang ada di langit, wa man, dan orang, fil ardi, di bumi. Semua yang ada di langit, di bumi, itu adalah kepunyaan Allah SWT. Hamba, raja, semua makhluk-makhluk yang ada, semuanya adalah kepunyaan Allah. Wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti alladzina, orang-orang, yad'una, yang menyeru atau beribadah, min dunillahi, dari selain Allah, menyeru selain Allah, mengikuti syuraka'a, para sekutunya Allah. Kan Allah tidak punya sekutu, mereka tidak mengikuti sekutunya Allah juga tidak, karena Allah tidak punya sekutu. Iya tibu'una, hanyalah mereka itu mengetahui, atau iya tibu'una, mereka tidak mengikuti, illa dhanna, kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Sesungguhnya mereka itu, berhala-berhala itu, sekutu-sekutu itu adalah Tuhan-Tuhan yang akan membela mereka. Itu hanya perkiraan mereka saja, padahal hakikatnya enggak seperti itu. Dikasih tahu kamu itu salah, enggak begitu, yang benar begini, enggak mau. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa yahrusun, kecuali hanyalah berbuat kebohongan saja. Wa Allah alladzi, dzat ja'ala, yang menjadikan lakum, bagi kalian, al-laila, malam, litaskunu, supaya kalian dapat beristirahat, bertempat, maksudnya beristirahat. Kalau enggak ada malam, maka orang itu capek, kecapean habis-habisan. Tapi dengan dikasih malam, udaranya sejuk, sehingga tidur jadi enak, bisa istirahat, paginya nanti bisa seger lagi. Fihi, di dalam malam, wa nahara, dan Allah menjadikan siang, mubsiron, terang benderang. Mubsiron, memberi penglihatan, atau mubsiron, melihat. Maksudnya ini majas saja ini. Maksudnya menjadikan orang jadi bisa melihat karena dikasih penerangan pada waktu siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam itu semuanya, menjadikan malam, menjadikan siang, hal ayatin, sungguh ayat-ayat, tanda-tanda keesaan Allah, liqaumin, bagi orang-orang, yasma'un, yang mau mendengar dan mau mikir-mikir. Kalau mau mikir, itu adalah tanda-tanda. Yang menjalankan ini siapa ini? Allah. Kenapa dijalankan sana sini kok melayang-layang, itu apa? Itu lampu besar sekali, itu jalan sana dari timur ke barat. Siapa ini yang menjalankan? Yang menjalankan Allah. Ini ada angin, ada itu, ada ini, ada malam, ada siang. Siapa yang menjalankan ini? Apa yang bergerak sendiri? Enggak ada bergerak sendiri. Enggak ada perkara bergerak sendiri. Kamu lihat saja, ada bergerak sendiri. Tanganmu tidak bisa bergerak kalau tidak kamu gerakkan. Kepalamu enggak bergerak kalau enggak digerakkan. Ini benda-benda tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Itu sudah teorinya. Gerak ataupun tidak gerak, itu adalah pada timbangan yang sama. Ketika dia memilih untuk bergerak, berarti ada yang nambahi. Timbangan yang sama itu sama-sama sekilonya, umpamanya itu.
Sekilo dengan sekilo ini sama. Sekilo tidak akan lebih berat dengan sekilo yang lain kecuali mesti ditambahi lebih dari sekilo. Jika gerak ataupun menjadi gerak itu semuanya adalah timbangannya sama. Kebolehanmu untuk gerak, kebolehannya alam itu untuk bergerak atau diam, ini dalam timbangan yang sama. Kok terus menjadi bergerak, yaitu berarti ada yang menggerakkan, ada yang nambahi gerak. Kalau mereka berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang yang mengatakan sungguhnya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah, orang-orang musyrikun mengatakan malaikat-malaikat anak perempuannya Allah. Ittakhadha telah mengambil Allah waladan anak, membuat anak. Allah punya anak. Subhanahu maha suci Allah. Huwa Allah al-ghaniyyu maha semugih, tidak butuh apapun. Lahu bagi Allah ma perkara fis samawati wa fil ardi, apa yang di dalam langit, apa yang ada di dalam bumi. Allah itu tidak butuh anak, tidak butuh. Allah itu al-ghani, maha semugih, maha tidak butuh kepada apapun. Maka Allah tidak butuh anak. Yang punya anak, yang pengen anak itu yang butuh anak. Ya, pohon itu punya anak, pohon pisang itu punya anak kan itu. Nah, karena apa? Karena dia nanti mau mati diteruskan sama anaknya. Bambrongan bambu itu punya anak kan? Itu bung-bung namanya bahasa Jawanya. Itu keluar anak-anaknya karena yang tua itu akan kering, mati, kemudian diganti sama anaknya. Manusia punya anak dan pengen anak, kalau nggak punya anak, wah sudah bingung nggak karuan, karena mereka tahu mereka akan hilang dan akan diganti sama anaknya, pengganti, butuh kepada anak. Jadi anak itu dibutuhkan karena apa? Karena sebagai pengganti. Anak dibutuhkan karena apa? Karena anak itu sebagai penggembira hati juga. Kamu lihat anak-anak pelaku sana, pelaku sini, kan gitu. Kamu suka, anaknya pinter, bangga. Anaknya kuat, bangga. Anaknya beling, susah. Jadi anak itu dibutuhkan karena seseorang itu butuh hiburan, butuh kesenangan, atau mungkin butuh pengganti nanti kalau sudah mati, atau karena butuh. Lah Allah itu tidak butuh apapun. Allah butuh apapun. Allah itu wujud sendiri, yang lain diwujudkan sendiri sama Allah. Enggak butuh apapun. Kebahagiaan yang menciptakan Allah, kebutuhan yang menciptakan Allah, ya. Butuh, bahagia, susah itu yang apa itu semua sifat-sifat yang ada ini, kuat, lemah, itu semua yang menciptakan Allah. Bagaimana Allah butuh anak? Allah tidak butuh anak dan Allah tidak beranak. Kalau Allah itu beranak, ya berarti wujudnya anaknya Allah itu bareng sama Gusti Allah yang beranak, ya kan? Lah kalau nggak bareng itu bukan anak, makhluk, ya, kan diciptakan Allah, seperti kamu itu, ya, seperti kamu itu, namanya anak itu ya. Kalau Tuhan itu tidak ada permulaannya yang qadim, tidak ada permulaannya. Kalau punya sifatnya beranak, maka sifatnya qadim bukan, ya kan? Sifatnya kan qadim, ya nah. Sama-sama tidak ada permulaannya. Kalau punya sifat beranak berarti qadim, berarti beranaknya juga qadim, anaknya sama dia juga sama-sama qadimnya, sama-sama tidak ada awalnya. Makanya apa? Lah anaknya punya anak lagi, anak lagi, akhirnya tidak terhingga, ya enggak perkara. Ya itu mustahil. Ini ada pembahasan khusus nanti di kelas. Huwa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu bagi Allah ma fis samawati, apa yang di dalam langit, semua langit. Wa ma fil ardh, apa di dalam bumi. In indakum, tidak ada di sisi kalian min sultanin, dari hujjah. Bihada, dengan ini semua perkataan. Apa dalilmu mengatakan Allah punya anak? Tidak ada hujjah bagi kalian. Atakuluna, apakah kalian akan berkata? Atakuluna, apakah kalian akan berkata Allah kepada Allah, ma perkara la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Ini pertanyaan tapi maksudnya adalah untuk
mempermalukan. Berkata perkara enggak tahu apa-apa kok ngomong-ngomong itu maksudnya gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.